Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita di channel TBKK Japita Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-237, tanggal 24 Agustus 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7. Kebaikan Allah untuk Israel. Itulah perikopnya. Nah, kemudian sebagai nats atau ayat yang tercantum dalam pasal 63 ayat 7 adalah sebagai berikut. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yeremia pasal yang kelima ayat 26 sampai 31. Allah memperingatkan umatnya. Dan bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 12. Berkawan dengan dunia dan jangan mencela orang. Sebagaimana biasa pedoman kita selama bulan Agustus dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Nah, kemudian dikuatkan dengan Pengkhotbah pasal 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Memelihara hidup seperti perlindungan seperti uang. Bagaimana sebenarnya perlindungan uang? Ya, kita tahu uang itu ada 3 manfaat uang. Pertama adalah alat tukar. Bisa menukar sesuatu dengan uang. Artinya kita bisa mendapat barang dengan uang. Nah, kemudian yang kedua adalah satuan hitung. Jadi barang-barang kita punya bisa kita hargai dengan satuan hitung, dengan uang. Nah, kemudian sebagai penyimpan nilai yang berharga harta. Itulah maka disebutkan perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan hikmat itu pun adalah merupakan kearifan, ya, yang bijak dalam mengambil keputusan yang telah diolah oleh alam pikiran kita. Nah, sehingga dengan keputusan yang bijak itu biasanya adalah hikmat dari Allah, selalu memperhitungkan yang terbaik dalam kehidupan. Perikop hari ini adalah kebaikan Allah untuk Israel. Nah, dalam pasal 63 ayat 7, apa makna yang terkandung di dalamnya? Ayat dalam kitab Yeremia ini mengingatkan kita akan kasih setia dan kebaikan Tuhan
yang tidak pernah putus kepada umatnya. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus kepada umatnya. Itulah makna daripada ayat ini. Mengingat tindakan kasih Allah dalam hidup kita akan menumbuhkan rasa syukur dan pengharapan, terutama di saat-saat yang penuh tantangan. Memelihara ingatan ini merupakan panggilan untuk terus-menerus percaya dan bersandar pada Tuhan, serta berbagi dengan generasi yang akan datang. Jadi selalu mengucap syukur atas pemberian Tuhan, pemberian Allah yang begitu dahsyat, ya. Boleh dikatakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus kepada umatnya. Coba kita hitung, napas kita berapa? 24 jam napas diberikan. Kalau oksigen, ya, sekali pompa itu 2.000 perak. Nah, ini kalau kita sekali bernapas 2.000, ya, berapa kali bernapas kita? 1 detik atau 1 menit. Jantung kita, ya, denyut nadi itu bisa per menit bisa 60 kali, ya, berjalan. Sehingga itulah kasih Tuhan, ya, kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak pernah putus kepada umatnya. Nah, ini dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, dalam kitab Yeremia pasal 63 ayat 7 ini terdapat ungkapan tentang pengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan terhadap umatnya. Nah, sehingga ayat ini menekankan pentingnya mengingat tindakan kasih Allah dalam sejarah umat Israel dan menjadi panggilan untuk mensyukuri semua cara Tuhan, ya, memberikan kepada kita anugerah yang baik. Contoh seperti peristiwa Gunung Sinai. Berapa orang yang korban menyembah berhala? Ada 3.000 orang mati, ya. Musa memohon kepada Tuhan untuk belas kasihan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir, coba kita bayangkan, ya, 40 tahun bangsa Israel dibina oleh Tuhan di perjalanan menuju Kanaan. Itulah sebabnya ini merupakan bangsa kesayangan Tuhan, karena sudah melampaui, ya, pengajaran dan pendidikan yang benar-benar matang. Nah, dan juga Tuhan juga memperhitungkan, coba waktu bersungut-sungut bangsa Israel, minta makan dikirim manna, minta daging dikirim burung puyuh, kemudian minta air. Dalam minta air itulah Musa sedikit agak emosi. Harusnya dia bicara dengan batu, baru dipukul air keluar, tapi Musa langsung memukul batu itu tanpa bicara. Karena Tuhan Allah ada berada di setiap tempat, dimanapun. Jadi kalau dia tidak komunikasi dengan batu itu, maka itulah Tuhan Allah sedikit kayaknya marah, mengatakan bahwa Musa, kamu tidak boleh sampai ke tanah Kanaan, hanya bisa menatapnya dari Bukit Nebo. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarahnya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Mesir ada berapa tulah yang terjadi, dan tulah terakhir sampai anak sulung daripada bangsa Israel itu meninggal. Bangsa Mesir meninggal, ya, anak sulung bangsa Mesir, sehingga diberikan keluar. Kemudian di perjalanan di tengah laut, di gurun pasir, mereka tidak bisa keluar karena laut, musuh sudah datang, Firaun, tapi laut terbelah, mereka lewat.
begitu sayangnya Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, maka ayat hari ini benar-benar adalah bangsa Israel ya mengingat kebaikan-kebaikan Allah, apa yang dilakukan Tuhan kepada Israel. Nah, kemudian Tuhan juga melihat bangsa Israel ada yang pembangkang, ya, ada pembangkang atau pemberontak. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat Abiram, Datan, dan Korah. Berikut 250 orang pengikutnya memberontak kepada Musa. Padahal Musa itu adalah jujur. Kenapa seperti ini? Saya tidak mementingkan pribadi, kata Musa. Tapi saya yang akan salah atau kalian. Akhirnya mereka membuat perapian. Akhirnya yang 250 orang dan berikut Datan, Abiram, dan Korah ditelan bumi. Ya, bumi ditelan. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, kalau tidak menghormati juga ini kena. Allah itu benar-benar tidak mau kalau ada orang yang tidak sopan kepada dia. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat ya, dua anaknya Harun. Ya, dua anaknya Harun ya. Abihu dan Nadab ya. Kenapa? Mereka mau membuat perapian baru dengan maksud tujuan untuk supaya tambah. Malah itu sampai dengan menghina Allah. Kenapa tidak memakai perapian yang ada? Begitu mereka mau membakar perapian, api turun, mereka mati berdua. Nah, Musa mengatakan itulah. Kalau tidak menghormati, kata Musa, jangan ditangisi oleh Eliezer dan Itamar dan juga Harun. Biarkan, sebab kalau kalian tangisi, kalian juga kena. Udah. Kemudian yang paling berat bagi Israel adalah waktu Israel dibuang ke Babylon. Dalam pembuangan itu adalah 70 tahun. Bahkan kemarin kita masih membaca dua keranjang buah ara yang busuk dan yang bagus. Penglihatan daripada Yeremia. Yang bagus-bagus itu orang dengan sadar mau mengikuti perintah Tuhan. Sehingga mereka walaupun diangkut ke Babilonia, ya, yang cerdik pandainya, tapi dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Kemudian keranjang yang busuk, yang tidak bisa dimakan lagi, itu contoh orang yang membangkang. Sudah diperintahkan tapi tidak mau pergi. Seperti Zedekia, ya, Raja Zedekia. Ya, Tuhan sudah berfirman kepada Yeremia, katakan kepada Zedekia, menyerahlah dia bersama keluarganya, maka dia akan selamat. Begitu disampaikan oleh Yeremia kepada Zedekia, apa kata Zedekia? Wah, bagaimana mungkin saya menyerah kepada orang Babel? Ya, saya punya tentara. Nah, sedangkan di Babel sudah banyak, ya. Mungkin yang pembelot pun dari Yerusalem, dari Yuda pergi dan diangkut orang, udah banyak di sana angkut. Apa kata mereka nanti kalau saya dibawa ke sana? Wah, ini konflik katanya. Padahal sudah dikatakan oleh Tuhan tidak akan terjadi. Disampaikan oleh Yeremia, Zedekia, itu tidak akan terjadi. Lakukan perintah Tuhan. Tapi mereka tidak mau. Itulah yang dikatakan tuh keranjang busuk, buah ara yang busuk, yang tidak mau diperintah oleh Tuhan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia bertahan, orang Kasdim datang, musuh datang, Babel menyerang, porak-porandalah Yerusalem. Zedekia lari. Begitu lari dia, berikut anaknya dan juga perwira-perwiranya, ditangkap dia, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Begitu dibawa, ya, di depan matanya anaknya semua dibunuh, disembelih oleh Nebukadnezar. Ya. Bukan hanya itu, semua perwiranya yang diangkut itu dibunuh semua, disembelih. Coba, inilah kata Tuhan bahwa
buah ara yang busuk itu tidak bisa dimakan lagi. Setelah mati anaknya, mati perwiranya, Zedekia matanya dicongkel dua-duanya, dicongkel dan diikat dengan rantai tembaga kaki dan tangan, masukkan penjara. Inilah Israel mengingat semua kejadian-kejadian tersebut, sehingga Israel mengatakan bahwa kebaikan Allah untuk Israel sangat-sangat banyak. Nah, maka ayat hari ini dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya pada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Inilah yang didengung-dengungkan oleh bangsa Israel, kasih sayangnya dan kasih setianya kepada bangsa Israel. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, bahwa waktu Raja Kores atau Raja Darius di Babilonia, ya, dan bisa membolehkan Esra pulang ke Yehuda. Nah, sehingga Esra berusaha kembali bergotong-royong dengan bangsa Israel yang ada di situ untuk memperbaiki bait suci di Yerusalem. Tembok-tembok diperbaiki, semua diperbaiki, dan dibantu oleh Nehemia sebagai gubernur Judea yang dipilih oleh Babilonia, ya, dipimpin oleh Raja Kores. Sehingga mereka bersinergi membangun kembali bait suci. Pada hari yang ditentukan, Tuhan mengatakan, kembalilah semua bangsa Israel dari Babilonia, karena Tuhan akan memelihara mereka. Itulah tadi buah ara yang bagus-bagus itu pulang kembali. Pulang kembali semua dengan hambanya, ya, diangkut semua. Dan ratusan ribu pada waktu itu Exodus dari Babilonia ke Yerusalem. Dan alat-alat perlengkapan bait suci yang sudah dibawa ke Babilonia, yang sudah disimpan di kuil-kuil, itu disuruh dikembalikan ke Yerusalem. Semua dikembalikan ke Yerusalem. Nah, sehingga begitu mereka sudah Exodus, sudah berkumpul ratusan ribu di Yerusalem, Yehuda. Nah, ini begitu besar di lapangan, ya, mungkin belum ada rumah untuk menampung mereka. Maka disitulah dibuat pondok daun. Pondok daun dibuat dari daun kurma, ya, daun zaitun, dan daun-daun yang rindang. Dibuat pondok daun, dan mereka berada di pondok-pondok itu. Nah, kemudian mereka berikrar selama 7 hari. Karena Esra adalah ahli hukum Taurat, maka Nehemia menyuruh Esra supaya membacakan hukum Taurat, ya, mulai dari pagi sampai setengah hari. Itu dibaca terus menerus. Coba, berarti 6 jam ya, satu hari. Kalau setengah hari itu 6 jam dibaca. Dan itu didengarkan oleh semua bangsa Israel. Nah, kemudian setelah selesai 7 hari, hari ke-8, ya, Nehemia mengatakan kepada semua bangsa Israel, dan mereka berkumpul di salah satu podium dan meminta supaya bangsa Yahudi semua berdiri. Satu pun tidak boleh harus berdiri, kecuali bukan bangsa Yahudi, seperti budak mereka atau hambanya, bangsa Amori, Moab, Ammon, dan lain-lain yang bukan Yahudi, itu boleh tidak berdiri dulu. Tapi semua bangsa Yahudi diminta berdiri. Disitulah Yahudi itu menangis dan memohon ampun kepada Tuhan, dan mereka akan setia kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan janjikan
kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Dan itu menjadi kenyataan, kata Yeremia. Masih saya lihat kejadiannya, katanya. Inilah bangsa Israel, begitu banyaknya ya kebaikan-kebaikan Allah ya untuk Israel. Nah, sehingga Israel kembali eksis, kembali kuat, dan semua dipelihara oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari Yeremia pasal 5 ayat 26 sampai 31. Allah memperingatkan umatnya. Nah, menyoroti keadaan moral spiritual ya umat Israel. Jadi ini adalah merupakan melihat ya keadaan moral spiritual umat Israel yang sedang ya memburuk. Artinya spiritual mereka memburuk. Nah, maka Allah memperingatkan umatnya ya. Jadi umat Israel yang sedang memburuk, di mana ya pemimpin dan nabi-nabi mereka ya menyimpang dari kebenaran. Jadi sudah menyimpang ya, dan tidak memperdulikan ya ajaran Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin dan nabi-nabi itu sudah menyimpang, tidak lagi memperdulikan ajaran Tuhan. Nah, sehingga dalam konteks ini Tuhan menegur kemunafikan dan ketidakpatuhan mereka ya, menunjukkan akibat yang dihadapi dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, dalam ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa di tengah umatnya terdapat orang-orang yang merencanakan kejahatan dan pengkhianatan. Jadi kejahatan dan pengkhianatan. Karena disebut sebagai pemfitnah ya, mempergunakan kata-kata yang menyesatkan dan memengaruhi satu sama lain untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi mereka sudah memfitnah ya, mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan kemudian menekankan bahwa perlakuan adil yang berlaku di antara mereka. Jadi tidak ada rasa ketakutan dan perlakuan adil yang berlaku di antara mereka. Apa kira-kira yang disampaikan dalam pasal 5 ayat 30 sampai 31 ini? Nah, Tuhan mengatakan, wow, mereka sangat hebat dan mengherankan adalah yang paling hebat dan mengherankan seperti ini. Jadi sesuatu terjadi negeri ini, kata Tuhan. Jadi para nabi-nabi itu bernubuat secara palsu. Nah, dan para pemimpin ya, pemerintah itu berdasarkan kehendak mereka sendiri. Jadi sudah semaunya. Ya, nabi-nabi palsu, pemerintah juga semaunya. Nah, dan umat menginginkan hal itu. Wah, ini yang ditegur oleh Tuhan. Jadi nabi-nabi berbuat palsu, pemerintah menginginkan apa yang dikehendaki semaunya, dan rakyat setuju. Wow, udah jadi kalau istilahnya lumlam ya, udah lumlam itu kan ya. Sudah tidak tahu, makanya ya,
Nah, ayat ini menggambarkan kecemasan di antara umat Israel. Jadi umat-umat yang masih setia itu cemas. Kalau pimpinan sudah berbuat salah dan diikuti oleh rakyatnya, tentu kecemasan timbul. Banyak yang merasa cemas. Nah, di mana kebenaran itu diputarbalikkan dan para pemimpin serta nabi berpikir pada kepentingan pribadi mereka sendiri. Jadi para pemimpin dan nabi sudah mementingkan kepentingan pribadi sehingga rakyatnya tuh kacau. Nah, kemudian di sini adalah hal ini menunjukkan pentingnya integrasi dalam pemimpin rohani dan masyarakat. Nah, jadi perlu ada integrasi pemimpin-pemimpin rohani dan juga masyarakat. Nah, bagaimana ketidakjujuran dapat merusak pondasi kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi dengan ketidakjujuran, dengan memutarbalikkan tadi fakta, itu bisa merusak pondasi daripada masyarakat, kesetiaan dan ketaatannya untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang ditegur oleh Tuhan, diperingatkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Nabi-nabi palsu sudah bekerja, pemimpin seenaknya, masyarakat juga setuju, saya sekongkol. Nah, sehingga banyak yang cemas, yang baik hati malah cemas. Nah, inilah diingatkan oleh Tuhan supaya perlunya ada integrasi dalam pemimpin rohani dan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana ketidakjujuran dapat merusak pondasi kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi itu akan merusak pondasi kepercayaan dengan adanya ketidakjujuran. Maka dikatakan pemimpin rohani harus punya integrasi. Integritas itu artinya sesuai kata dan perbuatan. Itulah diinginkan oleh Tuhan. Maka diingatkan bangsa Israel dengan keras. Tuhan mengingatkan melalui Yeremia. Nah, kemudian tapi yang paling diingatkan adalah bersatunya nabi-nabi dan pemimpin-pemimpin Israel masyarakat untuk mengerjakan yang tidak baik, ketidakjujuran, mementingkan diri sendiri. Inilah yang ditegur oleh Tuhan. Harus dikembalikan pentingnya integrasi dalam pemimpin rohani dan masyarakat. Artinya sesuai kata dengan perbuatan, tetap setia. Sekali setia kepada Tuhan, tetap setia. Perlu dijaga integritas daripada pemimpin rohani dan masyarakat, perlu dijaga. Ini kata Tuhan kepada Yeremia, disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian bacaan malam kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 12. Berkawan dengan dunia dan jangan mencela orang. Nah, apa maksud Yakobus pasal 4 ayat 1 dengan 2? 1 sampai 12. Nah, berkawan dengan dunia dan juga mencela orang. Apa yang dimaksud berkawan dengan dunia? Adanya keinginan, maka timbul tindakan-tindakan. Itu kepentingan pribadi, kepentingan umum. Nah, jadi orang bisa berkawan dengan dunia, adanya kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Nah, seharusnya diharapkan bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan umum itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, tapi karena dunia dengan keinginan kepentingan Tuhan itu bertolak belakang. Karena kepentingan dunia itu mementingkan diri sendiri, itu cenderung adalah memuaskan si iblis. Nah, maka dikatakan jangan sampai ada yang berkawan dengan dunia.
Inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan. Jangan sampai berkawan dengan dunia. Kemudian dikatakan jangan mencela. Ya. Sebab kalau seseorang mencela dan menghakimi, padahal dia adalah pengikut Kristus, itu sama dengan mencela Tuhan. Nah, kita ingat, karena penghakiman itu hanya dari Tuhan. Jadi itulah dikatakan jangan mencela. Hargai pendapat orang. Dan jangan berkawan dengan dunia. Karena dunia tidak sesuai dengan tujuan daripada yang sebenarnya. Karena kepentingan dunia, ya namanya juga kepentingan dunia, akan berbeda dengan kepentingan oleh Allah. Nah, untuk menguatkan ini, ya, jadi apabila berkawan dengan dunia itu sama dengan musuh, ya. Alkitab jangan sampai berkawan dengan dunia. Nah, dalam diri kita Allah, ya, merupakan roh yang keras keinginannya. Tetapi walaupun roh yang ada dalam kita keras keinginannya, kita ingat bahwa Allah lebih kuat dan lebih keras dari roh kita. Nah, untuk mengamankan supaya jangan berkawan dengan dunia dan jangan mencela orang, kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana yang sempurna itu? Yesus mengatakan, ambillah roti dari saya adalah roti yang hidup. Sempurna itu adalah taat kepada Tuhan dan setia kepadanya. Apabila itu kita lakukan, kita tidak akan lapar dan tidak akan haus. Kenapa dicontohkan lapar dan haus? Karena hidup ini itulah yang utama. Nah, yang utama itulah yang dikatakan oleh Yesus, akulah roti yang hidup. Maka taat kepada saya tidak akan lapar. Percaya kepada saya tidak akan haus. Itu jaminan dari Tuhan Yesus. Nah, dikatakan dari sini, jangan serupa dengan dunia dan berubahlah dengan budimu dan sesuai kehendak Allah, mana yang baik dan yang tidak baik, menjadi sempurna. Nah, dalam diri kita Allah merupakan roh yang keras keinginannya, tapi rahmat Allah yang diberikan kepada kita lebih kuat dan daripada keinginan roh kita. Nah, itu sebabnya dalam Alkitab tertulis, ya, Allah menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya Ia mengasihi orang yang rendah hati. Nah, jadi Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dalam Amsal, ya, 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan ada 7 yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah sikap yang sombong. Padahal itu belum sombong, sikap aja sudah dibenci oleh Allah. Nah, kemudian tangan yang selalu membunuh orang yang tidak berdosa, ya. Kemudian ketiga, selalu berkata bohong, ya. Nah, kemudian otak yang merencanakan kejahatan. Nah, kemudian kaki yang bergegas melakukan kejahatan. Nah, kemudian orang yang selalu bersaksi dusta, ya, selalu berdusta, bersaksi palsu. Nah, kemudian orang yang membuat pertikaian di antara saudara, itulah yang dibenci oleh Allah. Nah, tadi di sini dikatakan adalah
Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, kemudian tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kita. Dekat kepada Allah, ya, Allah akan dekat. Nah, bersihkanlah tanganmu dari dosa-dosa, ya, dan jernihkan hatimu, ya, yang bercabang hati. Jadi kalau ada bercabang-cabang hati kita, jernihkan. Sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyesal, ya, kalau orang tertawa menjadi tangisan, atau kegembiraanmu menjadi kesedihan. Nah, jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Nah, tidak tercela dan tidak mencela orang lain. Jangan saling mencela. Kemudian rayakanlah, ketahuilah bahwa mencela, ya, dan menyalahkan sesama Kristen. Nah, ini mencela dan menyalahkan sesama Kristen sama dengan mencela Allah. Itu. Jadi kalau kita mencela orang atau menyalahkan orang padahal dia pengikut Kristus yang sejati, yang setia, sama dengan kita di situ mencela Allah, maka hati-hati dengan hamba Tuhan, ya. Hati-hati. Jangan sembarangan kita kalau berhadapan dengan hamba Tuhan. Harus kita hormat dengan hamba Tuhan sebagai imam. Nah, jadi tidak ada hak bagi manusia untuk mencela dan, ya, menyalahkan orang lain dan menghakimi, karena Tuhanlah yang punya kuasa prerogatif untuk menghakimi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Jadi tadi yang awal adalah kebaikan Allah kepada Israel itu didengungkan oleh Israel supaya mereka tetap setia. Nah, kemudian diingatkan bangsa Israel, ya, dalam masalah mereka. Jadi dengan nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin mementingkan diri sendiri dan berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, ini diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai. Harus punya integritas pemimpin rohani dan masyarakat. Artinya sesuai kata dengan perbuatan. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi adalah bahwa jangan berkawan dengan dunia. Begitu kita berkawan dengan dunia, itu merupakan musuh dari Tuhan. Sebab keinginan dunia adalah daging, tapi keinginan Tuhan, keinginan roh adalah hidup sejati dan kekal. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, semoga bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Tapi yang jelas tadi, jangan berkawan dengan dunia dan jangan mencela sesama Kristen, karena sama dengan mencela Allah apabila itu kita lakukan. Dan ingatlah, penghakiman hanya ada pada Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.